Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel kita, Pabu Guru. Nah, karena banyak masukan dari sahabat Pabu di rumah yang dituliskan di kolom komentar di video-video sebelumnya, maka di video kali ini kami akan berbagi tentang tutorial pengisian daftar riwayat hidup atau DRH di portal SSA CSN beserta dengan berkas apa saja yang harus disiapkan dan ukuran minimal serta maksimal berkas yang akan diupload. Namun sebelum itu, buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel kita, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa dapatkan update video-video terbaru dari kita ya. Nah, sekarang kita akan mulai tutorialnya. Sebelum itu, silahkan sahabat Pabu semua siapkan berkas-berkas penting yang kelak akan kita gunakan di pengisian DRH, seperti kartu keluarga, buku nikah atau akta nikah, KTP, dan surat-surat lainnya seperti SKCK, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat keterangan bebas narkoba, surat pengalaman bekerja, beserta dengan sertifikat atau piagam penghargaan yang sahabat Pabu miliki. Nah, untuk soal yang akan diupload, sahabat Pabu perlu siapkan hasil scanan dalam bentuk PDF. Antara lain yang pertama yaitu surat pernyataan 5 poin yang terdiri atas surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, termasuk juga BUMN atau BUMD. Kemudian, surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, P3K atau anggota TNI atau Polri. Kemudian, surat pernyataan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Dan terakhir, surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Berkas yang kedua yaitu surat keterangan catatan kepolisian asli. Berkas yang ketiga yaitu surat lamaran CASN yang ditujukan ke instansi yang dilamar. Kemudian berkas yang keempat, daftar riwayat hidup, hasil pengisian nanti yang sudah ditandatangani bermaterai 10.000. Kemudian berkas yang kelima yaitu bukti pengalaman bekerja yang dilegalisir pejabat berwenang. Kemudian berkas yang keenam yaitu surat keterangan bebas narkoba. Berkas yang ketujuh yaitu surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Yang kedelapan yaitu ijazah asli, dan terakhir transkrip nilai asli. Untuk ke-9 berkas yang akan kita upload ini, harus sahabat Pabu jadikan PDF dengan ukuran minimalnya yaitu 100 KB dan maksimalnya yaitu 1 MB. Nah, untuk proses scan, disarankan menggunakan scanner, jangan menggunakan ponsel, karena jika kita menggunakan ponsel, pada saat akan melakukan pengompresan atau proses mengecilkan ukuran file, akan membuat hasil scan menjadi tidak jelas. Untuk lebih memastikan kualitas hasil scan kita, jika ukuran file sudah sesuai, yaitu lebih dari 100 KB dan kurang dari 1 MB, akan lebih baik jika sahabat Pabu lihat dulu hasil scanannya. Jika tulisan di hasil scan terbaca dengan jelas, artinya file kita siap diunggah. Dan ketika sahabat Pabu melihat hasilnya, usahakan menggunakan laptop atau komputer, jangan menggunakan ponsel. Baik, sekarang kita langsung saja mulai tutorialnya. Langkah pertama yang harus sahabat Pabu lakukan untuk memulai mengisi DRH ini adalah silakan sahabat Pabu masuk ke portal ssa.csn.bkn.go.id.
klik tombol login, lalu kita akan dihadapkan dengan tampilan untuk username dan password. Di kolom username dan password, silakan sahabat Pabu isi dengan nomor induk kependudukan dan password yang sudah sahabat Pabu atur pada saat pendaftaran. Setelah itu, klik tombol masuk. Nah, setelah kita masuk ke halaman akun SSA CSN kita akan langsung dihadapkan dengan resume pendaftaran kita. Tinggal kita scroll saja sampai ke bagian yang menampilkan hasil kelulusan kita di seleksi P3K. Di sini, kita ditanya apakah ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan. Jawabannya ada dua, ya dan tidak. Jika kita ingin mengundurkan diri, kita pilih tidak dan unggah juga surat pengunduran diri kita. Formatnya bisa langsung kita download. Dan jika kita ingin melanjutkan, kita tinggal pilih ya. Kemudian kita klik tombol pengisian daftar riwayat hidup. Nah, di halaman pertama daftar riwayat hidup adalah form pengisian data perorangan. Di form ini, kita tinggal isi saja kolom yang masih kosong. Yang pertama yaitu ada nama, gelar depan ijazah, gelar belakang ijazah, kemudian tempat lahir ijazah. Lalu di bagian bawahnya ada jenis kelamin, agama, status perkawinan, email, nomor telepon, nomor ponsel, dan yang paling bawah itu adalah bagian alamat domisili dan keterangan lainnya. Nah, yang perlu sahabat Pabu ingat, dalam pengisian daftar riwayat hidup ini, terutama data perorangan, untuk data-data pribadi yang penting seperti email, nomor ponsel, dan lain-lain, usahakan harus sesuai dengan data yang kita isi pada saat pendaftaran. Nah, jika sahabat Pabu sudah mengisi keseluruhan kolom yang ada di data perorangan ini, sahabat Pabu bisa lanjut menekan tombol selanjutnya. Tapi sebelum sahabat Pabu mengklik tombol ini, di sini ada kolom petunjuk pengisian data perorangan yang bisa sahabat Pabu baca ketika mengisi kolom data perorangan ini. Usahakan sahabat Pabu membaca ini dengan teliti agar pada penulisan data perorangan ini tidak ada kesalahan lagi. Nah, setelah kita klik tombol selanjutnya, kita akan masuk ke halaman kedua. Halaman kedua ini adalah form riwayat pendidikan dan kursus. Kita tinggal input saja data riwayat pendidikan kita dari sekolah dasar hingga riwayat pendidikan terbaru sesuai dengan yang kita isikan di pendaftaran. Caranya mudah, kita tinggal klik tombol tambah pendidikan saja. Nah, jika kita klik tombol tambah pendidikan, akan muncul kotak isian lagi. Untuk tingkat pendidikan, sahabat Pabu bisa pilih saja dengan mengklik tanda panah di sebelah kanan ini. Ada mulai dari SD atau sekolah dasar hingga strata 3 atau doktor. Kemudian, di sini ada nama sekolah atau perguruan tinggi, akreditasi ketika kita lulus, kemudian tempat atau lokasi di mana sekolah atau perguruan tinggi kita, kemudian nomor ijazah, tanggal ijazah, dan terakhir nama pejabat penandatangan ijazah. Jika sahabat Pabu sudah isi semua data ini, tinggal klik simpan. Nah, untuk menambah riwayat pendidikan selanjutnya, sahabat Pabu bisa klik ulang tambah pendidikan ini, tombol tambah pendidikan ini. Nah, jika sahabat Pabu memiliki riwayat kursus, tinggal sahabat Pabu tambahkan saja dengan mengklik tombol tambah kursus. Nanti akan muncul kolom isian lagi atau kotak isian lagi. Ada nama kursus atau pelatihan. Kemudian instansi pemerintah penyelenggara. Di sini sahabat Pabu tinggal pilih saja instansinya. Namun jika instansi penyelenggara kursus yang sahabat Pabu ikuti itu bukan dari pemerintah, maka ini bisa kita kosongkan atau tidak usah pilih. Sahabat Pabu tinggal langsung mengisi kolom di bawahnya. Ada jenis kursus, tanggal mulai, tanggal selesai, nomor sertifikat, jumlah jam, kemudian tempat penyelenggara, dan instansi atau institusi penyelenggara. Setelah sahabat Pabu isi semua, tinggal klik tombol simpan. Nah, jika sahabat Pabu sudah menambahkan riwayat pendidikan dan kursus, di sini data yang kita input masih bisa kita ubah atau hapus jika memang ada kekeliruan atau kesalahan dalam penginputan yang kita lakukan sebelumnya. Caranya, di bagian sebelah kanan ini ada dua tombol yaitu ubah dan hapus. Sahabat Pabu bisa pilih atau klik tombol ubah jika
sahabat Pabu merasa ada hal yang ingin diubah dari riwayat yang sudah sahabat Pabu masukkan, dan sahabat Pabu bisa klik tombol hapus jika menurut sahabat Pabu riwayat yang sudah sahabat Pabu masukkan itu harus dihapus. Nah, jika sahabat Pabu merasa riwayat pendidikan dan riwayat kursusnya sudah sesuai, sahabat Pabu bisa langsung melanjutkan dengan mengklik tombol selanjutnya di bawah ini. Namun di sini juga ada kolom ketentuan pengisian data riwayat pendidikan dan kursus atau pelatihan yang bisa sahabat Pabu baca untuk memastikan apakah data yang sahabat Pabu masukkan sudah sesuai dengan aturan atau ketentuan ini. Jika memang sudah sesuai, maka sahabat Pabu bisa mengklik tombol selanjutnya. Nah, di halaman ketiga, ini adalah form riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi. Jika sahabat Pabu memiliki ketiganya, tinggal klik tambah riwayat saja. Yang pertama, ada tombol tambah riwayat pekerjaan. Ketika kita klik tombol itu, maka akan masuk ke kolom isian. Di sini sahabat Pabu bisa mengisi instansi pemerintah, kemudian instansi perusahaan, jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok, kemudian nomor surat keputusan, tanggal surat keputusan, dan pejabat penanda tangan. Untuk instansi pemerintah, jika sahabat Pabu memiliki riwayat pekerjaan di instansi pemerintah, sahabat Pabu bisa pilih saja instansinya dengan mengklik tanda panah ini. Namun, jika sahabat Pabu bekerja bukan di instansi pemerintah, kolom ini bisa dikosongkan atau tidak dipilih sama sekali. Sahabat Pabu langsung saja mengisi kolom di bawahnya. Setelah sahabat Pabu isi semua kolom ini dengan isian yang sesuai, sahabat Pabu tinggal klik tombol simpan. Nah, yang perlu sahabat Pabu perhatikan, dalam pengisian jabatan yang ada di riwayat pekerjaan kita harus sesuai dengan surat keputusan dari instansi tempat kita bekerja. Selanjutnya, untuk penghargaan dan prestasi, sahabat Pabu bisa langsung mengklik tombol tambah riwayat saja jika memang sahabat Pabu memiliki riwayat penghargaan dan prestasi. Nah, yang sahabat Pabu perlu ingat kembali bahwa apa yang kita isi di daftar riwayat hidup ini, baik riwayat pekerjaan, penghargaan maupun prestasi, ini harus sesuai dan ada bukti tertulisnya, baik dalam bentuk sertifikat maupun piagam penghargaan. Terlebih, untuk riwayat pekerjaan ini, apapun riwayat pekerjaan yang sahabat Pabu tuliskan atau inputkan di sini, harus ada bukti surat keputusannya, karena nanti pada saat upload berkas, itu akan dilampirkan juga. Jika sahabat Pabu sudah selesai mengisi riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi ini, sahabat Pabu bisa lanjut ke halaman berikutnya dengan mengklik tombol selanjutnya. Sebelum itu, sahabat Pabu harus lihat lagi kolom ketentuan pengisian data riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi. Pastikan apa yang sahabat Pabu isi sudah sesuai dengan ketentuan ini. Baik, halaman keempat yaitu form isian data keluarga. Ada data suami atau istri, data anak, data orang tua kandung, data saudara kandung, dan terakhir data mertua. Nah, untuk pengisian data keluarga ini, prosesnya sama seperti data-data sebelumnya. Sahabat Pabu tinggal mengklik tombol tambah riwayat saja. Nah, akan muncul kotak isian lagi. Di sini terdapat data nomor induk kependudukan atau nomor identitas yang dimiliki warga negara asing, kemudian nomor kartu keluarga, pekerjaan, nama, tempat lahir, tanggal lahir, perusahaan atau instansi tempat bekerja, status perkawinan, akte atau buku menikah, tanggal menikah, dan status hidupnya. Nah, yang perlu sahabat Pabu perhatikan, untuk pengisian data keluarga, baik istri, suami, anak, orang tua, saudara kandung maupun mertua, pada pengisiannya, jika anggota keluarga sahabat Pabu berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pensiunan PNS, ketika kita memilih pekerjaannya, maka akan muncul form isian, nomor induk pegawai, dan nama, serta tombol pencarian di sebelah kanan.
Maka kita tinggal langsung masukkan saja nomor induk pegawai dan namanya, lalu klik tombol cari. Nanti akan terkunci sendiri datanya, baik nama maupun NIP-nya jika ditemukan. Nah, untuk pengisian anak, orang tua kandung, saudara kandung maupun mertua, langkahnya sama saja. Setelah sahabat Pabu mengisi seluruh riwayat keluarga ini, sahabat Pabu bisa lanjut ke halaman selanjutnya dengan mengklik tombol selanjutnya. Namun, tetap sahabat Pabu harus perhatikan ketentuan pengisian data riwayat keluarga agar apa yang sahabat Pabu isikan itu sudah sesuai dengan ketentuan ini. Lanjut, di halaman kelima, yaitu form isian keterangan organisasi dan keterangan lainnya. Di sini sahabat Pabu bisa memasukkan riwayat organisasi jika memang sahabat Pabu pernah mengikuti organisasi. Caranya sama saja, tinggal klik tombol tambah riwayat organisasi ini, maka akan muncul form isian lagi. Sahabat Pabu tinggal masukkan nama organisasi, jenis organisasi, jabatan di organisasi, nama kedudukan, tanggal mulai, tanggal selesai, tempat organisasi, dan pemimpin organisasi tersebut. Jika sudah diisi semuanya, tinggal klik tombol simpan. Nah, di sini ada data keterangan lainnya yang harus sahabat Pabu isi. Yang perlu sahabat Pabu ingat, sesuai dengan petunjuk pengisian data keterangan ini, yang perlu digarisbawahi pada saat pengisian nama pejabat penandatanganan, baik surat keterangan kecatatan kepolisian, surat keterangan sehat jasmani dan rohani maupun bebas nafzah, di sini dikatakan bahwa nama pejabat penandatanganan cukup dituliskan namanya saja tanpa gelar maupun jabatan. Dan untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani, jika nomor serta pejabat penandatangannya berbeda, tuliskan semuanya dengan dipisah menggunakan tanda garis miring. Jika menurut sahabat Pabu, setelah melakukan pengisian ini sudah sesuai dengan petunjuk pengisiannya, sahabat Pabu bisa menyelesaikan atau melanjutkan proses pengisian ini dengan cara mengisikan tombol CAPTCHA sesuai dengan gambar yang muncul, lalu klik tombol selanjutnya. Nah, jika kita mengklik tombol selanjutnya, kita akan dihantarkan ke halaman cetak dokumen. Ada dua dokumen yang harus kita print dan tanda tangani. Ada daftar riwayat hidup atau DRH perorangan dan DRH riwayat yang bentuknya seperti di layar. Ini adalah contoh DRH perorangan dan DRH riwayat. Sahabat Pabu tinggal tempelkan foto ukuran 4x6 dengan latar belakang merah. Dan ada beberapa kolom yang menggunakan tanda bintang, harus sahabat Pabu tulis ulang menggunakan huruf kapital. Jangan lupa di bagian bawah, bubuhi dengan materai 10.000 lalu tanda tangani. Kemudian, hasil pengisian DRH yang sudah sahabat Pabu tanda tangani, silahkan sahabat Pabu scan, kemudian jadikan satu file dengan bentuk PDF yang ukuran minimalnya 100 KB dan maksimalnya 1 MB. Lanjut, di halaman terakhir pemberkasan atau pengisian daftar riwayat hidup ini, sahabat Pabu akan dihadapkan dengan tombol atau kolom upload berkas yang di awal tadi sudah sahabat Pabu siapkan. Sahabat Pabu tinggal upload saja masing-masing filenya sesuai dengan kolomnya. Untuk memastikan apakah yang sahabat Pabu upload sudah benar dan sesuai, kita bisa cek dengan mengklik tombol lihat di bagian sebelah kiri ini. Jika data sudah benar semua, sahabat Pabu bisa akhiri proses pengisian DRH dengan mengklik tombol berwarna merah. Yang perlu sahabat Pabu ingat, sahabat Pabu harus pastikan semua data yang diisi dan diupload sudah benar, karena data tersebut tidak bisa diubah lagi jika sahabat Pabu sudah mengklik tombol akhiri pengisian ini. Nah, itu tadi tutorial dan berkas yang harus kita siapkan untuk mengisi daftar riwayat hidup di pemberkasan P3K tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat, dan untuk sahabat Pabu yang akan mengisi daftar riwayat hidup, tetap hati-hati dan teliti pada saat mengisi formnya. Baca dengan jelas petunjuk yang ada,
Jangan terburu-buru, serta terus berkoordinasi dengan instansi terkait jika ada hal-hal yang masih diragukan. Untuk sahabat Pabu yang punya ide atau saran, hal apa lagi yang ingin kita bahas di video selanjutnya, tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.